Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian series kita Kitabut Tauhid, masuk dalam bab yang baru, dan alhamdulillah kemarin dalil yang pertama sudah kita bahas, yaitu surat Yusuf ayat 108. Adapun sekarang yaitu dalil yang kedua, dalil hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal zaman, tatkala beliau mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Qala lahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi di zaman itu kaum yang mereka adalah ahli kitab. Fal yakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, maka hendaklah pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka, yang engkau serukan kepada mereka, yaitu persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, sampai atau seruan yang kau serukan kepada mereka yaitu adalah seruan agar mereka mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamah, maksud dalil ini yang sesuai dengan judul bab, yaitu dakwah kepada tauhid, dakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Fi qaulihi, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan, engkau serukan kepada mereka kaum ahlul kitab tadi, yaitu apa? Persaksian atau syahadat bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umumnya adalah perintah itu mengharuskan kewajiban. Maka kewajiban yang pertama yang perlu kita dakwahkan yaitu mendakwahkan kepada tauhidullahi azza wa jalla. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, di antara faedah kenapa yang pertama kali harus kita dakwahkan yaitu tauhid, yaitu apa? Yang pertama, annahul ghayah allati min ajliha khalaqallahul khalq. Tauhid adalah tujuan yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Jadi tujuan utama manusia dan jin diciptakan oleh Allah adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang taat pada Allah, pada mereka surga, adapun bagi mereka yang bermaksiat, maka bagi mereka neraka kelak di akhirat jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, kemudian kenapa dakwah tauhid harus kita utamakan? Karena annahul fitrah. Karena dakwah tauhid itu atau tauhid itu merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi manusia. Karena setiap bayi yang lahir itu fitrahnya dia bertauhid. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan maka dia dalam kondisi fitrah, dalam kondisi Islam, dalam kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi, adapun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, ataupun juga yang menjadikan dia Majusi. Ikhwani wa akhwati, kemudian yang ketiga, annahu min ghayati fardul jihad. Tauhid merupakan tujuan puncak disyariatkannya syariat jihad fi sabilillah. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sampai tiada fitnah. Sebagian ahli tafsir mengatakan fitnah ini adalah kesyirikan. Perangilah mereka semua sampai tidak ada kesyirikan, wa yakunad dinu kulluhu lillah, dan agama itu hanya menjadi milik Allah semata. Yang terakhir ikhwani wa akhwati, annahu syartun fi qubulil amal indallah. Tauhid merupakan syarat diterimanya amal. Setiap amal yang dilakukan tanpa ikhlas karena Allah,
tanpa mentauhidkan Allah, maka amal tadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru akan memudaratkan dia kelak di akhirat. Ikhwani wa akhwati, sebagai penutup, itulah manfaat daripada yang kita dakwahkan adalah tauhid. Karena ketika seorang tauhidnya lurus, amalnya akan juga lurus. Akan tapi ketika tauhidnya tidak lurus, maka itu akan berpengaruh kepada amal dan muamalah dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang senantiasa ikhlas kepada Allah dalam ibadah dan amal. Hadza minni wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.